Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Halo, saya Tia. Saya ada cerita tentang tetangga saya yang ketahuan melakukan pesugihan. Awalnya sih, kami sebagai tetangganya gak curiga apa-apa. Tapi makin lama, semakin terlihat keanehan yang muncul di sekitar rumahnya. Aku tinggal di perkampungan Jakarta, di mana tetanggaku memiliki kehidupan yang beragam. Ada tetangga yang kaya raya, ada yang hidupnya biasa aja, sampai ada yang hidupnya melarat, dan ini semua ada di dalam satu RT. Walau hidup berdampingan dalam situasi ekonomi yang berbeda-beda, RT-ku itu warganya pada baik dan selalu ramai. Karena baik ibu-ibu atau bapak-bapak di sini saling suka bersosialisasi dan berkegiatan di luar rumahnya. Pukul 4 sore hari, aku pergi ke warung yang jaraknya 5 rumah dari rumahku. Saat aku keluar dari rumah, seperti biasa, aku melihat banyak anak-anak yang sedang main di luar. Sesampainya di warung, ada 3 ibu-ibu yang sedang ngobrol. Wajah mereka terlihat serius. Sampai terdengarlah di telingaku kalau mereka sedang ngomongin salah satu tetanggaku. Karena aku kepo, aku pun mendekat ke mereka. Pada ngomongin apa, Bu? Hingga akhirnya mereka bercerita tentang tetangga itu. Aku sempat kaget dan sedikit tak percaya mendengarnya. Sampai akhirnya aku pulang dan berniat untuk menceritakan semuanya sama suami saat dia pulang kerja nanti. Malam harinya aku cerita ke suami kalau rumah tetanggaku yang dipanggil Pak Nono itu ternyata angker. Seperti gosip ibu-ibu di warung tadi. Pernah ada salah satu orang yang melihat sosok hitam besar di dekat pohonnya. Tapi respon suamiku hanya tertawa. Pak Nono adalah tetanggaku yang usianya sudah sekitar 70 tahun. Tapi kalau dilihat, badannya masih bugar dan sehat. Ia tinggal dengan istrinya yang sering dipanggil Bu Nono. Itu karena nama aslinya aku gak tahu. Mereka tinggal di rumah yang luas. Keluarganya cukup terpandang. Karena selain memiliki harta yang berlimpah, anak dan cucunya juga memiliki karir yang bagus. Dari luar rumahnya memang terlihat sederhana, tapi Pak Nono punya halaman yang luas. Bahkan mereka punya pohon jambu besar hingga ranting-rantingnya menjalar keluar ke jalanan umum. Pak RT sempat menegur untuk menebang pohon itu karena takut membahayakan orang-orang yang lewat. Tapi Pak Nono selalu menolak. Setelah cerita panjang lebar tentang Pak Nono ke suamiku nggak menanggapinya dengan serius. Ia berpikir kalau rumah Pak Nono itu nggak angker, ya sama seperti rumah pada umumnya. Malam itu juga sekitar pukul 8, aku keluar rumah untuk membeli makan. Aku keluar jalan kaki berdua sama suami. Dan ketika mulai mendekati rumah Pak Nono, suami menyenggolku untuk mengingat cerita yang tadi.
tuh lihat tuh, rumah Pak Nono, ucap suamiku. Jalanan sebelah rumah Pak Nono itu gang kecil, dan kiri kanannya ada selokan. Aku jalan bersebelahan dengan suami. Malam ini terasa sangat sepi sekali. Kami berdua terus jalan, dan sesampainya di depan rumah Pak Nono, aku dan suami langsung melihat rumahnya. Rumahnya benar-benar gelap, seperti tidak ada orang di dalamnya. Lalu tiba-tiba ada orang yang lari dengan cepat lewat di tengah-tengah aku dan suami dari arah belakang. Orang itu menabrak badanku, yang sontak aku langsung terjatuh ke dalam selokan. Orang itu sama sekali gak berhenti dan pergi begitu saja. Aku benar-benar kesal sampai berteriak memakinya. Aduh, tuh orang buta apa ya? Lari gak lihat-lihat gitu. Kamu gak apa-apa kan? Untung selokannya kering, ucap suamiku. Suami pun menarik tanganku untuk membantuku bangun. Tapi tiba-tiba di atas suami, yaitu di pohon jambu, ada sosok hitam besar yang bergelantungan dan ia melihat ke arahku. Tubuhku seketika merinding hebat. Aku pun langsung bangkit dan lari sejauh mungkin. Dari situ, aku jadi percaya dengan cerita tetangga yang beredar tentang angkernya rumah Pak Nono karena pohon jambu itu. Cerita rumah angkernya pun jadi semakin heboh dan merembet kemana-mana. Aku jadi dengar tetangga ngomongin usaha warung Pak Nono yang terlihat janggal. Warungnya terletak di sebelah rumahnya dan ada satu pohon beringin yang berdiri tepat di depan warungnya itu. Dan anehnya, sama Pak Nono gak ditebang sama sekali. Orang-orang di sini selalu sungkan beli jajan di warung Pak Nono karena pohon besar itu. Mereka lebih memilih jajan di warung yang lain. Itulah yang membuat tetangga-tetangga di sini jadi bertanya-tanya. Usaha Pak Nono diketahui hanya warung saja. Dan itu pun juga warungnya tidak pernah ramai. Bahkan saking sepinya, kalau dari jauh tidak terlihat ada warung karena kehalangan pohon. Warga di sini pun jadi bertanya-tanya, bagaimana Pak Nono bisa mendapatkan harta yang berlimpah. Di siang harinya, aku jalan keluar melewati rumah Pak Nono. Selama di jalan, aku selalu melihat ke bawah untuk menghindari melihat pohon jambu itu. Entahlah, badanku selalu merinding kalau mengingat kejadian kemarin. "Butia," panggil seseorang. Saat ku tengok, ternyata itu Pak Nono. Wajahnya terlihat segar, tidak seperti orang tua pada umumnya. Sambil tersenyum, ia memberikan mangkuk yang penuh dengan jambu, karena pohonnya sudah banyak berbuah katanya. Aku kemudian berterima kasih padanya dan kembali pulang. Sesampainya di rumah, aku langsung menyalin jambunya dengan piringku dan hendak mengembalikan piring Pak Nono saat itu juga. Aku lalu pergi ke rumah Pak Nono kembali dan seperti biasa selama jalan melewati rumah Pak Nono, aku selalu melihat ke bawah untuk menghindari pohon jambu itu. Hingga tibalah aku di depan gerbang rumahnya. "Assalamualaikum, Pak Nono," teriakku di depan pagarnya. Aku melihat ke dalam. Halamannya benar-benar luas. Hingga ujung mataku menangkap ada 2 ekor kambing yang terikat di pojokan. Kambing? Buat apaan tuh? "Assalamualaikum, Pak Nono,"
Sahutan kedua masih belum ada jawaban. Padahal pintu rumahnya terbuka lebar. Itu Bu Nono bukan? Aku tercengang sambil melihat Bu Nono yang keluar rumah menuju halaman. Ia duduk di kursi roda sembari didorong oleh seorang suster. Suster itu berambut pendek dan lengkap dengan seragam putihnya. Aku jadi sempat bergumam, enak ya kalau jadi orang kaya, bisa nyewa suster buat ngurus kita. Kemudian suster itu melihatku dengan tatapan kosong. Ia lalu meninggalkan Bu Nono di depan pintu dan pergi menghampiriku. "Ada apa ya, Bu?" ucap suster itu padaku. Aku pun menjelaskan kalau aku ingin mengembalikan piring ini ke Pak Nono. Tapi bukannya piringnya malah diambil, suster itu malah menyuruhku masuk. Dengan terpaksa, aku pun masuk ke dalam. Tepat di depan pintu, aku berhadapan dengan Bu Nono. Aku lalu menyapanya, tapi anehnya Bu Nono hanya terdiam dan menatap kosong ke depan. "Bu Nono, kenapa Mbak?" tanyaku penasaran. Suster itu bilang kalau pendengaran Bu Nono sudah tidak berfungsi. Begitupun dengan penglihatannya. Hah? Aku kaget karena aku baru tahu. Tapi kenapa wajah Bu Nono pucat sekali ya? Benar-benar terlihat seperti orang yang sekarat. Aku kok jadi merinding ya melihatnya. "Mbak, maaf, saya di sini aja. Ini piringnya saya kembalikan," ucapku. Namun, suster itu tetap memaksaku untuk mengembalikan piring itu sendiri ke dalam karena beralasan tidak bisa meninggalkan Bu Nono sendirian. Ya elah, aneh banget sih, tinggal ambil nih piring doang, apa susahnya? Ketusku dalam hati. Karena suasana hatiku sudah mulai gak enak, tanpa pikir panjang, aku pun masuk ke dalam. Baru saja langkah kakiku masuk, aku mencium bau kemenyan yang kuat sekitar ruangan ini. Ya Allah, kok ada bau kemenyan ya? Sekujur tubuhku tiba-tiba merinding. Aku melihat ruang tamunya benar-benar terlihat kosong. Tidak ada kursi, meja, atau perabotan lain. Yang ada hanya karpet berwarna merah yang sudah terbentang. Aduh, ini piring taruh di mana ya? Aku lalu melihat-lihat sekitar, karena gak mungkin taruh di lantai begitu saja. "Permisi, Pak Nono?" "Pak?" Karena tidak ada jawaban sama sekali, aku mencari-cari meja untuk menaruh piring ini. Semakin aku berjalan ke dalam, bau kemenyan ini semakin tercium. Aku makin penasaran apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini, hingga tak sengaja mataku menangkap ke sebuah ruangan yang terbuka. Kok dalam ruangan itu ada asap? Karena penasaran, aku semakin mendekat ke ruangan itu, dan bau kemenyan itu semakin tercium jelas. Saat kulihat, asap itu berasal dari sebuah meja berkain merah yang di atasnya penuh dengan sesajen. Jantungku mulai berdegup cepat. Di tengah-tengah sesajen itu ada kepala kambing yang ditaburi kembang-kembang. Ya Allah, aku sangat takut. "Loh, Ibu Tia? Siapa yang nyuruh masuk?" ucap Pak Nono yang tiba-tiba muncul di hadapanku. Aduh, Pak, bikin kaget aja. "Maaf Pak, ini saya mengembalikan piringnya. Tadi suster yang di depan suruh saya masuk," ucapku gemetar. "Oh gitu, Bu Tia mau sekalian nengokin Bu Nono gak? Dia ada di dalam kamar,"
ujarnya sambil menutup ruangannya dan menunjuk ke ruangan sebelah. Di kamar? Enggak kok Pak, Ibu Nono ada di depan tadi. Saya ketemu dia kok. Dan ketika aku membalikan badanku untuk melihat keluar, Bu Nono dan suster itu sudah menghilang. Loh, mereka kok ngilang? Pergi kemana? Perasaan tadi diam di pintu masuk. Kalaupun ia ke kamar, seharusnya kan ngelewatin aku dulu. Tapi kok aku gak lihat mereka masuk sama sekali ya? Aku jadi bingung. Ibu Tia, Bu Nono itu dari tadi ada di dalam kamarnya. Ayo saya anterin, ujarnya tersenyum sambil pergi melangkah masuk ke sebuah ruangan. Perasaanku semakin gak enak saat aku mengikuti Pak Nono masuk ke dalam kamarnya. Aku melihat sebuah ranjang tua yang terbuat dari besi. Di atas ranjang itu ada Bu Nono yang berbaring, matanya terpejam, dan wajahnya benar-benar pucat. Pak Nono lalu mendekatinya dan menghalus-haluskan rambutnya yang sudah berubah itu. Ia lalu berucap dalam bahasa Jawa. Aku mendengar suaranya mendayu-dayu. Aku gak tahu apa yang Pak Nono bicarakan, tapi sepertinya ia sedang menyanyikan lagu untuk istrinya sendiri. Mataku pun melihat ke seluruh ruangan kamar ini. Aku baru pertama kali melihat kamarnya. Desain kamarnya yang sudah tua, lantainya saja berwarna hitam seperti lantai rumah yang ada di kampung-kampung. Dan ketika aku sedang melihat ke pojokan, tiba-tiba di ujung mata sebelah kiriku menangkap sebuah sosok bayangan hitam yang diam. Saat aku lihat, ternyata benar ada sosok hitam besar itu lagi. Jantungku seketika berdegup kencang. Sekujur tubuhku terasa sangat dingin. Aku benar-benar ketakutan. Sontak aku langsung berlari keluar secepat mungkin. Gila, itu apaan tadi? Singkat cerita, aku menceritakan semuanya ke suami tentang apa yang aku alami di rumah Pak Nono. Suamiku bilang untuk tidak menceritakan hal ini ke tetangga, lantaran bukti-bukti yang kudapat belum kuat. Jambu yang mereka kasih pun langsung aku buang begitu saja, karena aku takut ada hal mistis di dalamnya. Semenjak kunjunganku ke rumah Pak Nono, aku gak pernah mau lewat di depan rumahnya lagi. Hingga 5 bulan berlalu, Ibu Nono dikabarkan meninggal dunia. Setelah berduka selama seharian penuh, aku bertanya ke salah satu kerabatnya, "Bu, susternya Bu Nono kok gak kelihatan?" Tanyaku, karena seharian ini susternya gak kelihatan sama sekali. Ibu itu menatapku bingung. Suster yang mana? Aku pun menjelaskan semuanya. Namun ibu itu masih terlihat bingung. Hingga akhirnya ia bilang, "Bapak gak pernah nyewa suster untuk jagain ibu. Yang ada hanya anak-anaknya saja yang datang untuk merawat selama seminggu sekali." Hah? Aku benar-benar kaget. Jadi, suster yang selama ini aku lihat itu apa? Ya ampun, kenapa rumah Pak Nono serem banget sih? Aku lalu bertanya lagi, "Bu, emang Bu Nono udah berapa lama sakitnya?" Tanya aku sambil gemetar. Ibu sudah terbaring di kasur selama 5 tahun. Dari situ, kami sebagai anak-anaknya sudah berupaya sekuat mungkin untuk menyelamatkan ibu. Tapi, dokter gak kunjung menemukan penyakit yang dideritanya.
Ya mungkin karena udah waktunya aja kali ya, ucapnya. Ya ampun, 5 tahun. Aku sangat kaget. Apa jangan-jangan selama ini sangkaan tetangga itu benar? Kalau ternyata Pak Nono melakukan pesugihan yang tumbalnya itu adalah istrinya sendiri. Ya ampun. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.